Halo, saya Anti. Kali ini saya akan memberikan pengantar mengenai salah satu pendekatan konseling dari aliran humanistik yang paling banyak digunakan, yaitu person-centered. Penjelasan berikut saya ambil dari buku ini. Pendekatan ini dimulai oleh Carl Rogers yang hidup pada tahun 1902 sampai 1987, dan selain disebut sebagai person-centered, sering juga disebut sebagai pendekatan non-directive, client-centered, atau Rogerian. Kelahiran pendekatan ini sering dikaitkan dengan ceramah yang disampaikan oleh Rogers pada tahun 1940 di University of Minnesota mengenai konsep baru dalam psikoterapi. Penekanannya adalah pada konselor akan sangat membantu klien dengan cara membiarkan mereka menemukan sendiri solusi atas masalah mereka. Klien dianggap sebagai orang yang paling tahu dan konselor sebagai pihak yang berperan sebagai cermin dan memberikan dukungan. Buah pikir Rogers ini kemudian berkembang pesat pada saat akhir Perang Dunia Kedua. Mengapa demikian? Pada saat itu, banyak veteran perang yang mengalami trauma dan membutuhkan bantuan untuk bisa beradaptasi kembali dalam kehidupan sehari-hari. Dibandingkan dengan psikoanalisis yang mahal dan lama, pendekatan ini dianggap paling ideal untuk membantu para veteran, sehingga banyak konselor yang dilatih untuk menggunakan pendekatan ini agar dapat membantu para veteran di seluruh Amerika. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan dua prinsip dasar terapeutik dalam person-centered. Mengapa pembahasan tentang prinsip dasar ini penting? Karena prinsip dasar ini membedakan pendekatan person-centered dengan pendekatan lainnya dan memengaruhi cara pandang konselor terhadap klien, sehingga tentunya akan memengaruhi jalannya proses konseling. Apa prinsip dasar person-centered yang pertama? Yang pertama adalah bahwa konselor berupaya menciptakan relasi dengan klien. Relasi tersebut memiliki ciri-ciri yaitu penghargaan yang tinggi terhadap klien, adanya kesamaan derajat antara konselor dengan klien, dan ketulusan. Dalam hal ini, konselor menganggap klien sebagai orang yang paling memahami hidup dan masalahnya, sehingga dalam konteks relasi yang bersifat mendukung, klien akan dapat mengidentifikasi dan menerima solusi yang dibuatnya sendiri atas tantangan hidup yang dihadapinya. Saya akan ulangi lagi kalimat yang terakhir. Bagian ini sangat penting. Konselor menganggap klien sebagai orang yang paling memahami hidup dan masalahnya, sehingga dalam konteks relasi yang bersifat mendukung, klien akan dapat mengidentifikasi dan menerima solusi yang dibuatnya sendiri atas tantangan hidup yang dihadapinya. Jadi, siapa yang membuat solusi atas permasalahan klien? Konselor atau klien? Tepat sekali, klien itu sendiri. Yang kedua adalah adanya asumsi bahwa akan sangat membantu untuk bekerja sama dengan klien dalam cara yang akan menolong mereka untuk lebih menyadari pengalaman hidupnya dari satu masa ke masa berikutnya, atau moment by moment, atau di saat ini dan sekarang, here and now. Prinsipnya adalah bahwa pola berpikir dan perasaan yang berkaitan dengan kesulitan hidup sehari-hari akan selalu diulangi dimanapun klien berada, dan keinginan untuk masuk ke masa saat ini atau sekarang membuat klien dan konselor memiliki kesempatan untuk mempelajari pola ini dan mengubahnya. Cara lain untuk melihat bentuk aktivitas terapeutik ini adalah dengan menganggapnya sebagai pekerjaan yang berorientasi pada proses. Konsep proses ini merupakan konstruk yang menjadi inti dalam semua bentuk praktek person-centered. Ingat ya, karena konseling ini berorientasi pada proses, jadi penekanannya adalah bagaimana konselor menemani klien dalam menghayati proses kehidupannya, sehingga klien bisa mengambil keputusannya sendiri. Hal ini bisa diibaratkan konselor yang mendampingi kliennya ketika berjalan-jalan di sebuah taman bunga, hingga
sehingga klien bisa mengambil keputusan. Keputusan tersebut bisa berupa bunga manakah yang akan dibawa pulang, bahwa ia ingin tinggal lebih lama di taman itu, atau kesadaran bahwa ternyata ia sama sekali tidak menyukai bunga. Dalam hal ini, konselor hanya mendampingi hingga klien dapat mengambil keputusannya sendiri. Pertanyaan yang sering ditanyakan mahasiswa, apakah sebagai konselor kita tidak boleh memberikan saran? Kalau kita menggunakan pendekatan person-centered, maka kita menganggap klien sebagai pihak yang paling mengetahui kondisinya, dan ia hanya membutuhkan relasi yang tepat untuk dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Relasi yang tepat itu seperti apa? Kalau menurut Roger, relasi yang tepat itu terjadi ketika konselor menghargai klien, menganggap klien setara dan tulus. Seringkali kalau orang curhat, mereka minta saran, apa yang harus kita lakukan? Kalau menggunakan pendekatan person-centered ini, maka sebaiknya kita tidak menjawab secara langsung, namun mengajak klien berpikir. Tekniknya akan dipelajari di pertemuan-pertemuan berikutnya. Saya pernah memberikan saran dan ternyata orang yang curhat itu senang. Masa sih kita tidak boleh memberikan saran sama sekali? Kalau menggunakan pendekatan person-centered, saran bisa diberikan, namun bukan dengan cara yang biasa dilakukan sehari-hari. Nanti kita pelajari di bagian micro skill. Demikian penjelasan saya kali ini. Sampai ketemu di penjelasan berikutnya. Terima kasih.